Cion Talks episode Oktober. Kali ini pembicara kita dari Departemen Kaderisasi. Ada Alifa, halo. Halo April. Ada Bang Davi. Halo April. Oke, sebelum itu kita mau kenalan lebih lanjut lagi nih sama Alifa sama Bang Davi. Alifa, boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Alifa Meliana dari Departemen Kaderisasi Angkatan 2020. Bang Davi? Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Davi Daulay, biasa dipanggil Davi dari Angkatan 2019 dari Departemen Kaderisasi. Oke, kita mau nanya-nanya nih sama Alifa sama Bang Davi. Mungkin pertanyaan seputar entitas ya nih ya Bang? Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa sih alasan kenapa kita harus join entitas yang ada di sistem informasi? Mungkin dari Bang Davi dulu boleh? Boleh. Nah, mungkin alasan yang singkatnya ya, dari kenapa sih kita harus join entitas yang ada di sistem informasi. Nah, alasannya adalah kenapa kita harus join, ya sebenarnya nggak ada alasannya sih. Nah, kalau dari aku, ya karena kita mau mengembangkan lagi jurusan sistem informasi aja sih. Nah, karena dari itu kita harus juga join entitas yang ada di sistem informasi. Nah, banyak kan tuh entitas-entitas yang ada di sistem informasi. Nah, kalau dari aku sih karena pengen ngembangin jurusan sistem informasi aja sih. Oke, mungkin dari Alifa gimana nih? Kalau dari aku sendiri banyak hal yang nggak ada di kuliah yang formal ya, istilahnya yang belajar gitu. Dan dari situ kita bisa belajar dari entitas-entitas gitu untuk melatih skill dan lain-lainnya. Jadi ya wajib banget atau bagi teman-teman yang tertarik bisa ikut gitu untuk eksplor lebih lagi tentang diri sendirinya gitu. Oke, mungkin kalau misalnya ngomongin kaderisasi, pasti kita ngomongin juga tentang regenerasi. Nah, apa aja sih challenge yang ditemukan di entitas regenerasi? Yang paling sulit itu di mana dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dari Alifa dulu boleh? Oke, boleh. Nah, untuk kesulitan regenerasi, khususnya untuk sekarang ya, ini tuh peralihan dari online ke offline kan. Jadi itu juga masa-masa transisi itu sulit untuk penyesuaiannya. Kemudian juga untuk cari waktu masaknya karena masih penasaran, masih belum kenal banget untuk offline itu seperti apa. Jadi masih banyak yang takut, itu sih kesulitannya. Oke, mungkin dari sisi Bang Davi itu gimana? Kalau dari aku setuju ya apa yang dibilang sama Alifa dari masa, dari peralihan. Nah, karena kita baru hybrid sebelumnya dan juga sekarang kita blended learning, nah kita juga butuh namanya mengantisipasi keadaan di mana berawal darinya online jadi offline. Nah, kita perlu belajar kembali nih situasi-situasi regenerasi offline nantinya. Nah, mungkin dari peralihan tersebut kita tahu nih case-case yang mana akan datang gitu. Mungkin hal-hal sulitnya seperti itu mungkin ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih. Dengar-dengar ada isu kalau misalnya kita kalau ikut regenerasi itu kita jadi si paling sibuk. Terus kalau misalnya Alifa sama Bang Davi pasti udah ngelewatin nih masa regenerasi. Gimana sih sudut pandang dari Bang Davi untuk hal tersebut? Nah, kalau misalnya dibilang si paling sibuk ya, kalau dari aku sih enggak ya. Enggak sibuk-sibuk banget. Tapi gimana cara kita memanage waktu diri kita, manage perkuliahan kita, memanage organisasi ataupun entitas yang kita ikutin. Karena dari yang kita sudah targetkan, apa yang sudah kita laksanakan itu akan terorganisir lah. Semisal kita udah menerapkan time management yang baik. Mungkin kalau dari aku seperti itu. Kalau dari Alifa gimana? Kalau dari aku sendiri pastinya nggak si paling sibuk ya, karena dari regenerasi itu sendiri entitas dan kuliah itu jadwalnya udah beda, udah pasti gitu. Dan ya kita kalau misalkan lagi kuliah ya kita fokus ke kuliah, untuk regenerasi ya kita bisa untuk luangin waktunya gitu. Jadi pinter-pinter waktu kita gimana baginya aja. Gitu. Oh gitu, benar sih. Kalau misalnya aku juga udah ngeliat masa regenerasi, kalau misalnya time management kita bagus ke depannya ya kuliah kita juga tertata dengan rapi. Gitu. Oke, kalau misalnya ikut regenerasi, bener nggak kuliah kita itu bisa teralihkan? Mungkin dari Alifa? Seperti yang aku bilang tadi ya, jadwal kuliah sama regenerasi itu udah pasti beda. Jadi tenang aja nggak akan teralihkan. Nah, kita gimana cara manajemen waktunya ya kita bisa belajar juga nih dari regenerasi. Jadi dengan kita bisa manajemen waktu ya nanti kuliah dan lain-lainnya juga akan tertata dengan baik dari situ. Kalau dari aku sendiri ya benar juga yang dibilang Alifa tadi. Semisal kita fokus kuliah di pagi hari sampai siang hari, kita harus fokus untuk di perkuliahan. Semisal kita ada kegiatan lain seperti di entitas ataupun di lab, di kemudian jamnya di sore semisal. Nah, kita kan sudah ngambil keputusan bahwa paginya kuliah, sorenya kita mengikuti kegiatan lain gitu. Jadi
sudah terarahkan, dimana niat kita awalnya itu di sini kan juga kuliah kan, dan juga menambah ilmu-ilmu lainnya gitu. Nah mungkin kalau dari aku kita harus memanage waktu sih kalau dari aku. Oke, bisa nggak kita ngebangin passion di entitas? Kalau menurut Bang Davi gimana? Kalau menurut aku bisa. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya aku belum tahu ya passion aku itu apa, dan juga aku nggak tahu aku harus ngapain ke depannya. Tapi setelah dicari-cari, kita juga akan tahu nih, semisal entitas yang kita pilih ini dampak ke kita itu apa. Nah, setelah kita pilih dan kita pahami entitas yang kita pilih, kita akan lebih tahu lagi, explore diri kita masing-masing. Semisal kalau aku di kaderisasi, mungkin lebih ke organisasi ya. Kalau mungkin dari teman-teman yang dari lab ataupun dari misalnya menjadi asisten praktikum, nah mungkin bisa aja lebih profesional lagi nantinya, semisal sudah mulai bekerja gitu. Nah, kalau menurut aku ya bisa mencari passion sih nantinya. Walaupun awalnya kita masih nggak tahu nih mau ngapain. Nah, pilihlah entitas ataupun kemauan teman-teman yang ada di jurusan sistem informasi. Oke, mungkin dari Alifa? Setuju banget ya apa yang dibilang dengan Bang Davi, untuk ngembangin passion di entitas itu bisa banget, karena di entitas itu kita bisa nge-explore apa aja, dari yang kita nggak tahu jadi tahu, dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Jadi kita benar-benar di situ kayak belajar untuk kita pengennya senangnya di mana itu kita bisa ulik banget di situ. Nah, kalau menurut aku sendiri gimana nih untuk passion? Oke, untuk passion aku setuju banget. Apalagi aku kan pernah ikut beberapa entitas yang divisinya itu untuk editing dan lain-lain. Nah, aku di situ ngembangin bagaimana sih cara pemilihan color palette yang benar, gimana sih copywriting yang benar dan lain-lain. Nah, di situ aku mulai mengasah lagi kemampuan editing dan lain-lain. Memang benar entitas itu bisa banget untuk mengembangin diri kita, passion dan kemauan. Jadi teman-teman jangan takut untuk join entitas. Oke, mungkin begitu dari aku. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Alifa dan Bang Davi pasti pernah ikut entitas. Nah, setahu April, salah satu entitas yang pernah Bang ikutin dan Alifa ikutin ini staf muda. Nah, boleh spill sedikit nggak sih cerita staf muda tahun lalu dari sisi Bang Davi sebagai PIC dulu nih? Oke, mungkin dari sisi PIC dari aku ya, yang kebetulan megang staf muda tahun lalu. Nah, mungkin struggle dari staf muda tahun lalu ya benar untuk tahun lalu itu full offline ya. Maksud saya full online. Nah, di mana tahun lalu itu sangat bergantung pada komunikasi, di mana komunikasi ini sangat penting untuk semisal kita menjalankan proker misalnya staf muda secara online. Nah, di mana untuk komunikasi sendiri kita juga ada panel project, ada juga kegiatan lainnya di staf muda seperti pleno ataupun yang lainnya. Nah, di situ komunikasi sangat penting dan pemahaman dari komunikasi. Ketika kita udah memiliki komunikasi dan juga memberikan pemahaman tentang komunikasi kita, nah di situ mungkin ada terdapat feedback dari teman-teman yang lain, semisal memahami, oh semisal kita harus ngelakuin ini dan juga kita bersama-sama nih ngelakuin untuk staf muda ke depannya. Kalau dari aku mungkin lebih dari segi komunikasi dan juga kerjasama dari aku, karena struggle-nya online. Oke, mungkin dari Alifa sebagai staf muda ini gimana? Kalau dari aku waktu staf muda itu karena online jadi dapat trigger tersendiri untuk pengen terus belajar nih. Nah, kebetulan ada staf muda jadi coba untuk daftar dan akhirnya diterima. Nah, dari staf muda itu banyak hal yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu, dan di situ benar-benar awal langkah pertama aku untuk belajar organisasi. Nah, di situ juga kan ada final project. Nah, untuk kendalanya sendiri benar kata banget ya, untuk masalah komunikasi karena masih online kan. Apalagi dari teman-teman staf mudanya itu ada banyak. Kita harus ngebonding, kita harus saling kenal karena di final project itu kita dapat mempersembahkan suatu acara nanti di akhirnya. Mungkin itu dari aku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih. Oke, seberapa penting sih regenerasi sebagai estafet kepengurusan dari Alifa? Kalau menurut aku ini tuh penting banget karena regenerasi itu merupakan sesuatu yang akan melanjutkan kepengurusan selanjutnya. Nah, kalau nggak ada regenerasi atau nggak ada masa yang banyak untuk melanjutkannya, nanti nggak bisa jalan. Dan dari regenerasi itu juga kita bisa mengembangkan atau inovasi melanjutkan yang baru-barunya gitu. Kalau dari aku sendiri benar ya yang dibilang sama Alifa tadi, regenerasi yang kuat pasti akan melanjutkan ke regenerasi yang barunya lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena
ketika kita menjalankan regenerasi ini yang secara lebih baik ke depannya, bahkan nanti semisal terus menerus kita juga bisa dapat bisa dibilang masa yang baik, dan juga yang berkarakter, dan juga yang lebih aktif lagi, lebih proaktif ke depannya. Karena ya dari regenerasi yang baik aja akan memunculkan kader-kader ataupun teman-teman yang lebih proaktif dan berkarakter lagi ke depannya. Mungkin lebih dari sisi itu ya kalau menurut aku. Oke, kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Oke, di sesi ini April juga bakal ngetes seberapa kompaknya Alifa sama Bang Davi untuk ngejawab ini. Oke, nanti April ngasih beberapa pernyataan. Bang Davi sama Alifa bisa jawab itu mitos atau fakta. Nanti setelah itu bisa disertai alasannya. Oke, berarti yang salah itu mitos ya? Iya, yang salah mitos, yang benar fakta. Oke. Dan kita harus kompak ya. Harus kompak. Kompak nih Abang. Kompak sih. Oke, apakah mereka berdua bisa kompak? Kita nggak tahu. Oke, pertanyaan. Coba aja. Coba. Oke, pertanyaannya yang pertama, apakah benar bisa dapat jahim tanpa ikut Genesis? Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa nih? Kalau boleh tahu, boleh dari Alifa dulu. Kalau nggak dapat jahim bisa tanpa Genesis itu mitos banget ya. Karena untuk dapat jahim itu kita perlu proses dulu, yaitu pengkaderan di Genesis. Nanti dilanjut juga dengan penjaketan. Dan dari pengkaderan itu kan kita belajar untuk kepemimpinan dan hal-hal lainnya ya, untuk sikap-sikap yang baik gitu. Dan dari situ kalau kita mau pakai jahim ini identitas eksi sendiri, ya harus bisa jadi kader yang baik. Makanya harus ada pengkaderan terlebih dahulu. Tuh, kalau bilang Davi gimana? Nah, benar ya yang dibilang kata Alifa tadi. Kalau kita harus misalnya mau mendapatkan jahim, kita harus Genesis dulu, di mana tahap pengkaderan yang pertama di jurusan sistem informasi itu Genesis, yaitu Generation of Information System. Nah, tahap pertamanya. Nah, kemudian kita untuk tahap lanjutan nih. Tahap lanjutannya yaitu penjaketan, di mana kita akan mengapresiasi dari teman-teman yang sudah struggle, yang sudah berusaha dalam Genesis untuk kita apresiasi dengan mendapatkan jahim. Mungkin seperti itu. Oke, kompak ya. Pertanyaan pertama, masih ada pertanyaan lain. Selanjutnya kita diuji lagi. Masih. Oke, pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Kita cuma bisa ikut satu entitas. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Kenapa tuh? Bisa nggak kita join lebih dari satu entitas? Dari Bang Davi. Oke, kalau dari aku sendiri, kita bisa di mana aja ya. Yang mana Tadi kita kan proses mencari passion kita ya. Semisal kita mau di entitas satu dan di entitas lainnya, kita mencari jati diri kita, di mana passion di manakah kita. Nah, kan kita bertanya-tanya nih kepada diri kita juga kan. Nah, mungkin dari aku bisa aja sih, karena semisal kita mau di tempat lain ataupun berpindah tempat bisa aja. Tapi yang kita harus tekankan lagi time management kita lagi. Nah, dari time management kita, apakah kita bisa bekerja dalam 2 entitas sekaligus ataupun 3 bahkan 4. Nah, kan kita juga ada kapasitas diri kita masing-masing kan. Nah, mungkin dari situ kita juga harus melihat diri kita masing-masing. Nah, boleh 2 entitas ataupun 3 entitas, tapi lihat dari time management kita dan juga kapasitas kita sendiri. Kalau dari aku seperti itu. Alifa? Setuju banget nih sama Bang Davi. Jadi emang bisa ya lebih dari 2 entitas, lagi dengan kapasitas kita yang mampu dan untuk time manajemennya itu baik gitu. Jadi dari 2 entitas itu juga kita bisa nge-explore lagi kan untuk potensi kita tuh segimananya gitu. Siap ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Aduh, deg-degan ya. Ya, kita kayak ujian ya Bang. Mitos atau fakta? Apakah benar kalau join BPH tidak boleh join entitas lainnya? Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh kalau mitos? Alifa dulu nih. Karena di BPH sendiri nggak ada aturan nggak boleh ikut yang lain ya. Pastinya boleh dibebaskan gitu. Gimana kitanya untuk mengatur waktu, gimana kita untuk pengen mengeksplor diri kita sendiri ya itu diperbolehkan gitu. Nggak ada larangan gitu. Oke, dari Bang Davinya? Sama sih seperti Alifa tadi yang bilang, kita nggak memaksa teman-teman untuk
semisal join ini join itu, tapi balik lagi dari kita, passion kita di mana, kita maunya di mana. Kita nggak maksain, semisal harus misal BPH nggak bisa ikut yang lain, ya kita nggak maksain, karena teman-teman BPH juga banyak bereksplor di entitas-entitas lainnya. Oke. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Aduh, masih kompak aja nih 3 pertanyaan. Masih sih kayaknya. Harus ya, Bang. Oke. Padahal ini mau dijebak nih biar nggak kompak. Aduh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Apakah benar kalau ikut lab mempermudah masuk penjurusan? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Fakta. Aduh, kenapa nih bisa fakta? Dari Bang Davi nih yang dari aku 19. mungkin lebih ke penjurusan peminatan ya. Dari teman-teman aku juga bilang kalau semisal ada lab tertentu dan peminatannya juga hampir mirip ataupun menjurus lah ke peminatan tersebut. Nah, ketika kita masuk ke lab tersebut, kita juga dapat poin plus lah istilahnya untuk semisal kita mau memilih peminatan tersebut. Nah, dari teman-teman akan dipermudah nih, semisal kita memilih lab yang sama dengan penjurusan peminatan kita. Mungkin dari aku begitu ya, karena udah milih peminatan. Oke, dari Alifa nih, gimana? Kalau dari aku, karena belum sampai ke pemilihan peminatan, emang dari cerita abang kakak, tingkat dan juga dosen-dosen, itu untuk kita saat masuk ke lab dan penjurusan atau peminatan kita sesuai dengan lab kita, terus jadi poin plus kita tersendiri. Dan saat kita gabung di lab situ juga kita bisa lebih nge-explore atau istilahnya selangkah lebih maju lah untuk peminatannya itu. Mungkin pertanyaan yang terakhir, siapa tahu di pertanyaan ini nggak kompak. Bisa jadi kita apa ya, Bang? kita pecah ini. Oke. Kita kompak nih. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar pengkaderan itu sama dengan ospek jurusan? Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos? Kan kaderisasi nih. Bukannya mirip-mirip ya sama di ospek lagi gitu, bukan ya? Bukan. Dari aku sih berbeda ya. Kenapa? Apa yang udah aku jalanin juga, karena dari mungkin kalau awal-awal namanya emang ospek, misal kita baru masuk ke perkuliahan ya, mungkin tahun pertama kita bisa dibilang ospek ataupun PKKMB ataupun ospek lah misal. Nah, ketika kita sudah melalui tingkat 2 yaitu kaderisasi, di mana kaderisasi inilah pembentukan karakter, di mana kita mempersiapkan kader-kader agar lebih baik lagi ke depannya, agar lebih siap lagi untuk estafet kepengurusan. Nah, di kaderisasi ini mungkin lebih segi ke pembentukan karakter. Kalau mungkin ospek yang aku alamin ya, mungkin lebih sekedar pengenalan, di mana pengenalan dari tiap-tiap fakultas, misalnya tiap-tiap dari jurusan, mungkin dari kulit-kulitnya lah, seperti itu kalau dari aku. Oke, mungkin dari Alifa gimana? Ya, sependapat ya. Jadi untuk pengkaderan aspek jurusan itu beda banget, karena di pengkaderan itu kita lebih ke pembentukan karakter, kita lebih belajar, lebih nge-explore diri sendiri untuk lebih siap istilahnya jadi pemimpin, entah itu untuk diri sendiri ataupun yang lainnya. Sedangkan aspek ini ya seperti kita waktu maba ya, itu kan kita perkenalan dengan lingkungan gitu. Oke, terima kasih Bang Davi sama Alifa udah bersedia hadir di Ciantok. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Dengan berakhirnya sesi mitos atau fakta berakhir pula Ciantok pada episode kali ini. Dan dari aku, April, pamit undur diri dan sampai jumpa di Ciantok episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.